Jadi sebelum kita memulai, kula kajengi tanglet para asatidz dan ustadzah sebelumnya apa sudah pernah mendengar nama-nama imam qiraat? Ampun, tapi mboten hafal. Napa perlu ditulisaken? Kula tulisaken nggih. Nggih. Oh nggih, dengan kenal. Nggih, perkenalkan nama kula Puput nggih, biasa dipanggil Puput. Kalau nama lengkapnya Futuhatul Ilahi Alal A'la. Memang radi boten nyambung. Nggih, jadi panggilannya biasa dipanggil Puput. Dan nggih dipanggil Nak mawon mboten apa, oh, Nak Puput. Kersane terlihat tasik muda. Sampun. Apa? Oh nggih, tasik. Nggih. Sampun. Nah. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, al-a'immatul qurra'us sab'ah wa ruwatuhum. Imam-imam qiraat sab'ah dan rawi-rawi. Jadi di dalam Al-Qur'an itu di dalam bidang ilmu qiraat ya, di dalam Al-Qur'an itu hampir sama seperti di dalam bidang ilmu fikih. Seperti di dalam ilmu fikih itu kan ada imamnya sendiri-sendiri nggih. Yang terkenal dengan mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Otomatis pendapatnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda. Begitu pula pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal juga berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah semua pendapatnya itu berbeda? Tidak. Ada perbedaan, juga ada persamaan. Jadi di dalam setiap bidang ilmu di dalam Islam itu pasti ada imamnya. Jadi pemimpinnya masing-masing. Artinya pemimpinnya ini maksudnya apa? Yang menjadi rujukan. Ya, seperti di dalam hadis itu kan ada kutubus sittah. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunanut Tirmidzi, Sunanu Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula di dalam ilmu qiraat atau ilmu Al-Quran. Nah, rujukannya itu ada 7 imam ini. Artinya kalau baca Al-Quran mau nggak mau ya pasti merujuk ke salah satu bacaan dari 7 imam tersebut. Nah, oleh karena itu judulnya Al-A'immatul Qurra'us Sab'ah wa Ruwatuhum. 7 imam qiraat sab'ah wa ruwatuhum, dan rawi-rawinya. Yang dimaksud rawi ini adalah santri. Oke, santrinya imam atau muridnya imam. Nah, bahasa qiraatnya dinamakan rawi. Seperti Imam Asim di Indonesia itu kan yang terkenal Imam Asim. Lah, terus yang terkenal rawinya itu siapa? Hafiz. Padahal Imam Asim itu memiliki 2 rawi, Syu'bah dan Hafiz. Oke. Jadi santrinya Imam Asim itu ada 2, Syu'bah dan Hafiz. Tapi pertanyaannya, apakah rawinya Imam Asim cuma ada 2, Syu'bah dan Hafiz? Tidak. Ya, rawinya, santrinya Imam Asim itu ya sangat banyak sekali. Cuma yang tertulis di sini itu adalah yang terkenal. Jadi yang paling masyhur, lah maka itu yang diambil. Sehingga ada 2, Syu'bah dan juga Hafiz. Nah, rujukan atau imam-imam qiraat itu ada 7. Nah, setiap satu imam ini memiliki 2 rawi yang terkenal. Sehingga satu imam itu kan ada 7 imam, rawinya masing-masing ada 2. Berarti rawinya ada 14. Nah, dan ini bacaannya itu berbeda-beda, tapi tidak keseluruhannya berbeda. Ada yang terjadi perbedaan, juga ada yang terjadi muttafaq alaih, ada yang sepakat. Jadi untuk mengenali nama imam yang pertama itu adalah Imam Nafi' al-Madani. Nah, Imam Nafi' al-Madani.
Jadi kenapa dinamakan Al-Madani? Karena beliau ini berdomisili di kota Madinah dan menjadi imam di Masjid Nabawi. Sehingga dinamakan Al-Madani. Jadi sebenarnya Al-Madani ini bukan nama, hanya gelar saja. Agar tahu, oh ini tempatnya di Madinah. Ibaratnya kalau panjenengan As-Surabayi. Kalau kulo Al-Malangi, karena berada di Malang. Ibaratnya. Kalau namanya sendiri ya Nafe itu. Jadi itu cuma agar tahu apa tempat tinggalnya saja. Nah, Imam Nafe ini memiliki dua santri yang bernama Qalun dan Warash. Nah, yang kedua Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Nah, kalau Al-Makki berarti tinggalnya di mana? Lah, di Mekah. Dan beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Sehingga terkenal dengan Al-Makki. Nah, rawinya Imam Ibnu Katsir itu ada dua, Bazzi dan juga Qunbul. Bazzi dan juga Qunbul. Ada Bazzi dan Qunbul. Qalun dan Warash. Warash. Qalun dan Warash. Apa? Oh, kalau Warash nggih sami belajarnya ten Nafe. Nggih, itu nanti insya Allah akan dibahas ketika mempelajari imamnya. Nggih, dari mana dan dari mananya nanti bahkan apa? Nanti seperti karomah-karomahnya imam-imam, biografinya akan dibahas setiap kita akan mempelajari. Nggih. Yang kedua Ibnu Katsir. Makanya ini hanya pengenalan mawon nggih, kersane mboten lami-lami. Nami-naminya. Yang kedua Imam Ibnu Katsir Al-Makki, santrinya namanya sinten? Bazzi dan Qunbul. Qunbul. Nah, yang ketiga Imam Abu Amr Al-Basri. Nah, Imam Abu Amr Al-Basri. Beliau menjadi imam di masjid jamaknya kota Basroh. Makanya terkenalnya Al-Basri. Nah, Imam Abu Amr ini memiliki rawi yang terkenal dua, yaitu yang bernama Duri dan Susi. Duri dan Susi. As-Susi. Itu nanti karena nama kakeknya atau nama daerahnya seperti itu. Jadi Susi itu Sabun. Yang keempat Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Asy-Syami. Ibnu Amir. Lah, yang ketiga Abu Amr, yang keempat Ibnu Amir. Abu beda, Abu Amr kali Ibnu Amir. Nah, Syami. Ini santrinya namanya Hisham. Yang pertama Hisham, yang kedua Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan. Nah, kemudian yang kelima, nah ini yang paling terkenal pun panjenengan pasti Pak kenal punan, pun akrab, Imam Asim Al-Kufi. Nah ini, jadi beliau ini memang menjadi imam di masjid jamaknya kota Kufah setelah gurunya meninggal. Gurunya Imam Asim ini bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, yang tidak lain Abu Abdurrahman As-Sulami ini adalah sahabat. Sehingga Imam Asim ini termasuk tabi'in. Nah, jadi sepeninggal Abu Abdurrahman As-Sulami meninggal dunia, wafat, Imam Asim lah yang menggantikan imam di masjid Kufah. Nah, Imam Asim ini yang terkenal di Indonesia atau seluruh dunia itu kan yang dengar riwayat Hafiz. Nah, sebenarnya Imam Asim itu ada dua, rawinya itu Syu'bah dan Hafiz. Itu Syu'bah dan juga Hafiz. Nah, maka nanti insya Allah ini yang pertama kali akan kita pelajari, karena yang paling mudah dan yang paling sering terdengar. Nah, yang keenam Imam Hamzah Al-Kufi. Nah, ini redaksinya sama kan gelarnya Al-Kufi. Kenapa? Karena Imam Hamzah ini adalah santrinya Imam Asim. Nah, jadi setelah Imam Asim wafat, yang menggantikan imam di masjid jamiknya Kufah, ya Imam Hamzah. Makanya gelarnya sama. Hamzah, bukan Hamzah, Hamzah. Pakai H yang tenggorokan tengah. Nah, rawinya namanya Khalaf, yang pertama. Khalaf. Yang kedua, Khalad. Khalad. Nah, Khalaf dan Khalad. Nggih, Khalad. Nggih, Khalad. Saking semangatnya nggih.
Nggih. Santrinya di Mandula tadi. Nggih mboten napa semangat sangat kula malah seneng. Nggih kersane anu. Mboten. Nggih monggo monggo kae disambi ya. Kemudian ya. Yang terakhir nggih, yang terakhir yang ketujuh adalah Imam Ali Al-Kisai Al-Kufi. Nah, juga sama kan gelarnya Al-Kufi. Karena Imam Ali Al-Kisai ini adalah putranya Imam Hamzah. Nah, okay. Nah setelah ayahnya ini wafat, beliaulah yang menggantikan. Nah, okay. Jadi makanya ini bisa dinamakan yang tadi itu sanad apa? Mubaddaj gitu kan. Okay. Jadi sanad yang bersutra karena belajar langsung kepada ayahnya sendiri. Okay. Nah, terus Imam Ali Al-Kisai ini memiliki dua rawi, Duri Ali dan Abul Harith. Nah, rawi yang pertama ini namanya asing mboten? Asing napa mboten? Tadi ada kan Duri kan di atas. Lah, itu orangnya sama, satu orang. Lah, Duri yang ada di dalam. Lah. Duri. Lah, berarti ini satu orang sama Duri ini. Artinya Duri ini setelah belajar kepada Imam Abu Amr Al-Basri, nah beliau belum puas. Belajar lagi mencari guru. Oh tahu di kota Kufa ada ulama besar yang bernama Ali Al-Kisai. Belajarlah kepada Imam Ali Al-Kisai. Seperti itu. Jadi itu satu orang. Cuma nanti bacaannya ya berbeda. Makanya kalau Durinya yang Abu Amr biasanya dikenal dengan Duri Basri. Duri Basri. Maksudnya Duri yang meriwayatkan dari Imam Abu Amr. Kalau yang belajar kepada Imam Ali Al-Kisai biasa dikenal dengan Duri Ali. Ya. Duri Ali agar untuk membedakan bacaannya itu tadi. Nah inilah. Duri Ali dan juga Abul Harith. Nah, inilah 7 imam qiraat beserta rawinya masing-masing. Nah, cuma ini kan memang urutan dari pertama Imam Nafi' berakhir dengan Imam Ali Al-Kisai. Tapi nanti kalau kita belajarnya bukan melalui Imam Nafi' dulu, tapi langsung ten Imam Ali Al-Kisai. Jadi dimulai dari Imam Ali Al-Kisai dulu. Karena agar tidak langsung kaget ngenten nggih. Karena kan kalau Imam Al-Kisai kan yang hafaz sudah hafal kan nggih, para asatidz dan ustadzat. Nah, jadi makanya kita nanti mempelajari yang Imam Asim dulu. Insya Allah di pertemuan yang kedua Imam Ali Al-Kisai, di pertemuan yang ketiga Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Loh kenapa kok acak-acak? Diambil yang lebih mudah, yang paling termudah. Kersane ya waktunya kan karena sudah sangat minim. Ya, jadi diambil yang mudah-mudah dulu. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan amin. Terus di dalam mempelajari qiraat sab'ah. Nah, di dalam mempelajari qiraat sab'ah itu ada 3 cara. Ada 3 metode. Nah, yang pertama, cara mempelajari qiraat sab'ah yang pertama itu adalah dengan cara ifrad. Tapi kalau di pesantren kita biasanya menyebutnya itu mufrodatan. Ifrad atau mufrodatan. Mufrad itu artinya adalah satu atau sendiri-sendiri, gitu kan, nggih? Satu atau sendiri. Maksudnya apa? Membaca Al-Qur'an dengan satu riwayat, nah kemudian berganti ke riwayat yang lain. Itu dinamakan bacaan mufrad atau ifrad. Oke. Jadi misalkan dulu panjenengan belajar dengan riwayat Hafs, kemudian sekarang berganti riwayat Syu'bah. Ini disebut dengan ifrad, mufradatan. Nah, yang kedua, mempelajari qiraat sab'ah itu bisa dengan cara jamak surah. Surah itu artinya kan sawir nih, dari kata sawir. Sawir itu apa? Kecil. Jamak itu artinya apa? Menghimpun. Lah, jamak surah itu maksudnya apa? Menghimpun yang kecil. Maksudnya menghimpun yang kecil. Membaca Al-Qur'an dengan satu imam beserta 2 rawinya. Beserta 2 riwayatnya. Ini dinamakan jamak surah. Nah, nggih. Jadi himpunan-himpunan kecil seperti itu, nggih.
Nah, jadi membaca dengan satu imam tapi beserta kedua rawinya langsung. Misalkan nggih, di dalam surat Al-Ikhlas itu. Kan ayat yang terakhir walam yakullahu kufuwan ahad. Ini bacaannya hafaz. Pakai waw, kufuwan. Lah, terus dibaca lagi yang Syu'bah. Kalau Syu'bah pakai hamzah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Berarti kita sudah menghimpun kan antara hafaz dan Syu'bah. Maka ini disebut jamak suro. Jamak yang kecil. Karena hanya menghimpun satu imam beserta dua rawinya. Nanten. Oke. Ada lagi yang ketiga. Oke. Metode yang ketiga itu adalah dengan jamak kubro. Jamak kubro. Nah, besar. Nah, otomatis penghimpun yang besar ini bagaimana? Nah, menghimpun 7 imam beserta 14 riwayatnya. Nah, jadi mulai Imam Nafi' sampai Imam Ali Al-Kisai, mulai rawi Qalun sampai rawi Abul Hadits dibaca. Satu ayat ini dibaca langsung 7 imam beserta 14 rawinya. Ini namanya jamak kubro. Jadi bahkan terkadang satu ayat ini membutuhkan waktu setengah jam sampai 1 jam. Biasanya kalau di sini kalau menggunakan jamak kubro paling maksimal setor niku ya cuma 1 halaman. Karena itu tadi menghimpun 1. Lah, terus nanti kita ini yang pakai metode apa? Lah, jangan bersedih hati. Jadi optimis nih, jangan pesimis. Lah, insya Allah, ini kan yang dipelajari cuma 1 juz kan, juz 30 saja. Itu kita akan lebih banyak menggunakan metode yang kedua. Lah, yang jamak suro. Karena perbedaannya sedikit di dalam juz 30. Semuanya ini akan menggunakan metode jamak suro kecuali 2 imam yang akan menggunakan mufradatan. Imam apa itu? Imam Nafi', imam yang pertama, dan imam yang ke-6, Imam Hamzah. Ini yang nanti insya Allah kita akan pelajari dengan cara mufradatan. Karena lumayan ngenten. Wajahnya radi banyak, jadi lah khilafnya banyak seperti itu. Jadi makanya nanti mufradatan yang itu. Untuk yang lain akan kita lakukan dengan jamak suro agar lebih cepat. Sehingga hanya membutuhkan beberapa pertemuan saja, insya Allah akan diselesaikan. Dan, Ampun, ada pertanyaan? Untuk sementara? Tidak ada pertanyaan, nggih? Alhamdulillah. Kadosipun boten sabar nggih. Saking semangatnya. Niki sampun ditulis kan nggih, sampun difoto nggih. Ya. Napa? Oh, nggih. Nah, sudah jadi sekarang yang akan kita baca yang Imam napa? Imam Asim dengan metode yang keberapa? Kedua, berarti langsung menghimpun nggih, Syu'bah dan Hafaz. Caranya bagaimana? Nanti baca yang Syu'bah dulu, baru yang Hafaz. Lah, sedangkan mushaf-mushaf yang di hadapan panjenengan niki itu jumlahnya ada 14. Ada. Apa? Nggih, ada 14 ke. Nggih lah. Jadi tertulisnya satu riwayat, bukan satu imam. Karena nggak bisa memushafkan Al-Quran itu menghimpun satu imam. Bisanya satu riwayat. Nah, karena panjenengan sedanten sampun hafal yang hafaz, maka lebih baik nanti memakainya yang Syu'bah. Tapi nggih boten apa kali bika yang hafaz. Nggih, jadi dua-duanya nanti, oh ya ini ada khilaf seperti itu. Nggih, hijau. Ini ada tulisannya termiliki nyuwun sewu. Nah, ini Arabnya nggih, kalau kepingin Indonesianya yang dimiliki. Hijau muda kali hijau tua. Anu, boten Imam Asimnya, Syu'bah kali hafaznya. Dan berdiki. Di depan. Kalau Indonesianya di belakang. Mushaf Syu'bah, mushaf hafaz. Boten. Nggih. Baru nanti kalau di sini keterangan Imam Asimnya terbagi. Biriwayati Hafaz Anil Imam Asim. Di sini enggak kecil memang nggih. Ya, ini Syu'bah dulu.
Tapi bisa dibuka semuanya. Terlebih dahulu, monggo dibuka halaman 1. Dari yang cover belakang. Kita baca petunjuk mushafnya dulu nih, kersane boten tersesat. Jadi ada petunjuk di belakang. Di belakang sini, sampun. Dari cover yang niki nggih. Dari belakang petunjuk mushaf sampun ya. Nggih. Monggo dibaca satu. Nggih. Kalau Al-Qur'annya dari yang sini. Ya. Kalau yang petunjuknya, lah. Nggih, dari belakang. Monggo dibaca sinten? Ustazah. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan sahabat Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu untuk membawa mushaf Kufi sekaligus menjadi pengajar bagi penduduk Kufah. Dan sebelumnya ada seorang sahabat yang mengajarkan Al-Quran di kota itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara santri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Abu Maryam Zir bin Hubaysh radhiyallahu anhu. Kemudian ada banyak tabi'in yang belajar Al-Quran kepada Abu Maryam Zir bin Hubaysh radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Imam Asim bin Abi Najud. Maka Al-Quran yang beliau pelajari dari Abu Maryam Zir bin Hubaysh radhiyallahu anhu, beliau ajarkan kepada santrinya yang bernama Abu Bakar bin Ayyas bin Salim Al-Hanaf Rawi Syu'bah. Bentar, ada pertanyaan? Fahimtum? Jadi kalau boleh kami tambahkan sedikit nggih. Jadi ini kan Imam Asim. Nah, jadi Imam Asim ini memiliki berguru kepada 2 sahabat. Tadi kan yang kami sebutkan hanya kepada Abu Abdurrahman As-Sulami saja. Nah, ada lagi gurunya Imam Asim, nah, yang bernama Abu Maryam Zir bin Hubaysh radhiyallahu an. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Maryam Zir bin Hubaysh ini sama-sama sahabat. Nah, cuma belajarnya tidak langsung kepada Rasulullah. Yang Abu Abdurrahman As-Sulami ini belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Lah, Abdullah bin Mas'ud belajar kepada Rasulullah. Yang Abu Maryam Zir bin Hubaysh ini belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Baru Sayyidina Ali ini yang belajar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Asim, kalau terhitung kepada Rasulullah ini adalah orang yang keempat. Gitu kan? Rasulullah mengajar kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengajar Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengajar Imam Asim. Nah, kemudian bacaan yang diterima oleh Imam Asim dari 2 guru ini, Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abu Maryam Zir bin Hubaysh, ini bacaannya berbeda. Nah, berbeda. Jadi yang meriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, jadi fi buyutikum. Nah, seperti itu. Warubwanum minallahi akbar di kasroh. Nah, maka bacaan yang walam yakul lahu kufuwan ahad yang menggunakan wawu dan wama adraka yang menggunakan fathah ini sama Imam Asim diajarkan kepada rawi hafiz. Nah, sehingga itulah yang terkenal gitu kan. Nah, tapi bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Asim dari Abu Maryam Zir bin Hubaysh itu bukan walam yakul lahu kufuwan, melainkan walam yakul lahu kufuan, pakai hamzah. Terus wama adroka ini dibaca imalah wama adreka. Nah, fi buyutikum loh dibaca fi biyutikum. Waridwanum dibaca warubwanum. Nah, seperti itulah. Akhirnya bacaan ini diajarkan oleh Imam Asim kepada rawi Syu'bah. Nah, jadilah. Ya, jadi perbedaannya sedikit nanti itu. Jadi tidak keseluruhan. Itulah diantara perbedaannya atau sebab kenapa rawi Hafiz dan rawi Syu'bah ini bacaannya kok berbeda. Karena yaitu tadi Imam Asim ini menerima bukan hanya dari 1 guru, melainkan dari 2 guru.
Tapi semua itu sama-sama wahyu, sama-sama mutasil ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sebelumnya apa boleh kami tambahkan, nggih? Sejarah diturunkannya 7 imam. Pernah dengar? Lah, nggih, kalau bacakan hadisnya, nggih. Jadi karena dikhawatirkan nanti perbedaan kiroat ini dikhawatirkan nanti pemahamannya seperti perbedaan fikih. Tidak demikian. Karena kalau perbedaan fikih itu kan hasil ijtihad. Ijtihadnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini berbeda. Menghasilkanlah mazhab yang berbeda. Nah, kalau perbedaannya Imam Kiroat seperti Hafiz dan Syu'bah ini bukan ijtihadnya beliau sendiri. Perbedaannya Imam Asim dengan Imam Nafi ini bukan hasil ijtihadnya beliau sendiri. Terus dari mana? Ya dari Rasulullah. Sama-sama wahyu ya sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sama-sama benar. Sehingga bukan berarti Imam Asim ini tidak mengetahui bacaannya Imam Nafi, begitu pula sebaliknya. Bukan berarti Imam Nafi ini tidak mengetahui bacaannya Imam Asim. Beliau ini sama-sama tahu bacaannya itu, cuma lebih memilih. Imam Nafi lebih memilih bacaan yang seperti ini. Nah, Imam Asim lebih memilih bacaan yang seperti ini. Nah, jadi ini hadisnya diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana inda udati Bani Ghifar. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sumur Bani Ghifar bersama para sahabatnya termasuk Ubay bin Ka'ab. Di situ tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Akhirnya malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Wahyunya berupa apa? Malaikat Jibril mengatakan, Innallaha ya'muruka an tukri'ah ummatakal Qur'an ala harfin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu Muhammad untuk mengajarkan Al-Quran kepada umatmu ala harfin. Hanya dengan 1 huruf. Ada di dalam riwayat yang lain, antakro'a ummatuka. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu Muhammad agar umatmu itu membaca Al-Quran itu hanya dengan 1 huruf. Nah, mendengar itu, Nabi Muhammad ini tidak menerima begitu saja. Tetapi reaksinya Nabi Muhammad ini memohon maaf. Jadi as'alullaha mu'afatahu wa maufiratahu. Saya memohon ampunan dan maufirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong sampaikan wahai malaikat Jibril. Kenapa? Karena inna ummati la tutiku dzalik. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu jika diperintahkan membaca Al-Quran itu hanya dengan 1 huruf. Ya, jadi hanya dengan 1 bacaan saja. Umatku nggak akan mampu. Kenapa? Ya karena umatku ini kan seluruh dunia. Lahjatnya ini berbeda-beda. Kayak gitu kan, nggih. Jadi lidahnya ini berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, lahjatnya berbeda-beda. Nggak akan mampu kalau dipaksakan untuk membaca Al-Quran hanya dengan 1 huruf saja. Walhasil, akhirnya malaikat Jibril datang untuk yang kedua kali. Menyampaikan pesannya Allah, Innallaha ya'muruka an tukri'a ummatakal Qur'an ala harfain. Sekarang diberi rukhsah sama Allah. Kamu diperbolehkan untuk mengajari umatmu, yang asalnya 1 huruf ditambah menjadi 2 huruf. Bertambah kan? Tapi Nabi Muhammad masih belum merasa cukup. Jadi masih kurang. Karena umatku ini bahasanya berbeda-beda. Jangankan yang antar negara, nggih, antar kota mawon sudah berbeda, nggih. Lah, ya seperti Malang kali Surabaya niki lahjatnya berbeda, nggih. Nggih, lek Malang kan kasar, nggih. Lek Surabaya kan iya ta, apa nang di sih? Ngoten kan nggih. Apalagi Madura. Njuk-njuk lho. Nah, jadi lah ngoten diwalak-walik ngoten kan nggih, lek Malang ngoten nggih. Jadi berbeda-beda, apalagi Indonesia, Korea, Cina, dan lain sebagainya sudah. Nah, walhasil Nabi Muhammad memohon ampun lagi. Inna ummati la tutiku dzalik. Umatku tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Walhasil datang untuk yang ketiga kali ditambah. Yang asalnya 1 huruf kan 2. 2 huruf menjadi 3 huruf masian. Akhirnya mendengar itu bagaimana? Maka Rasulullah memohon ampun lagi. Inna ummati la tutiku dzalik. Umatku tidak akan mampu melakukan hal tersebut.
kurang Jibril kurang seperti itu. Walhasil untuk kedatangan malaikat Jibril yang keempat langsung malaikat Jibril mengatakan, Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala sab'ati ahruf. Nah, itu. Sesungguhnya Allah memerintahkan umatmu, memerintahkan engkau untuk mengajar umatmu Al-Qur'an dengan 7 huruf. Ditambahi kata malaikat Jibril, fa ayyuma harfin qara'u alaih faqad asabu. Maka huruf apa saja yang mereka baca faqad asabu, maka mereka telah benar. Nah, sehingga karena turunnya wahyu ini, walhasil ketika ada umat, ada sekelompok kaum datang kepada Nabi Muhammad. Misalkan dicontohkan, diajari wadduha dengan fathah. Enggak bisa. Wadduhi. Wadduhi Nabi betul sakit. Hakada unzilat, demikianlah Al-Quran turun. Nah, akhirnya sudah dibaca akhirnya dengan imalah miring-miring gitu kan. Wadduhi. Nanti ada lagi al-qari'ih, mal-qari'ih lah seperti itu. Jadi miring-miring. Betul sakit al-qari'ih ini betul sakit. Nah, walhasil sudah dibawa pulang. Akhirnya itu ya menjadi wahyu. Kemudian ada lagi umat datang baca, diajari wadduha. Betul sakit. Wadduha. Ya wis wadduhi. Betul sakit, wadduha. Nih, taklil. Ya, seperti tiang medunten itu lah kata, nje deremah lah. Jadi wadduha lah. Betul sakit. Akhirnya ya sudah. Lah kalau itu lain mali gitu. Jadi ini yang dimaksud adalah lahjat. Lah maka itu adalah kemudian Nabi asabtah, ahsantah. Ya benar bacaanmu, baik bacaanmu. Ya, seperti itulah Al-Quran diturunkan. Nah, oleh karena itu, jadi hikmah adanya bacaan Al-Quran yang bermacam-macam ini adalah sebenarnya bukan untuk memberatkan kita, tetapi untuk apa? Nah, memudahkan kita, memberi rukhsah agar kita itu bisa pilih. Oh, kalau saya ini orang apa? Lah ngoten kan nggih. Kalau orang Malang lo bisa Tapi kalau orang Madura susah, maka ya mengambil bacaan yang taklil. Seperti wares, duri, susi. Lah, seperti itu. Ngoten. Nggih, tidak nanti kalau macam-macam itu kalau untuk lahjat yang seperti ini wadduha, wadduhai, wadduha tidak ada perubahan arti. Ngoten. Nanti yang ada perubahan arti itu seperti ya'malun atau ta'malun. Nah, itu nanti ada perubahan. Ngoten. Nah, itu nanti ada misalkan nafas saya ini kok enggak terlalu panjang. Lah, itulah solusinya bagaimana? Nggak perlu dipaksakan membaca dengan imam yang lain seperti Imam Ibnu Katsir, Qalun atau Duri Susi itu. Kalau saya ini senang kalau membaca Al-Qur'an dengan di lagu-lagu, artinya mahir di dalam melakukan Al-Qur'an. Ya maka baca yang panjang-panjang seperti Imam Hamzah, Khalaf atau Warsh. Nah, seperti itulah. Jadi hikmah dengan turunnya ahrufus sab'ah niku nggih. Jadi itu. Oleh karena itu kata Nabi innama unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 huruf. Dengan 7 huruf. Cuma ini nanti yang dimaksud 7 huruf bukan hanya 7 imam. Karena 7 imam di atasnya masih ada qiraat asyra. Di atasnya lagi masih ada, sangat banyak. Cuma untuk saat ini memang yang dipastikan mutawatir itu hanyalah qiraat sab'ah dan juga qiraat asyra. Itulah Allahu a'lam bishawab. Asyra 10. Nggih, asyra, nggih. Nanti masih ada Abu Ja'far, Yakub dan Khalaf yang ketiga itu. Tapi sementara di Al-Furqan hanya masih punya yang 7 mawon. Nggih, monggo saged dilanjut. Monggo. Bagi qari Al-Quran, penghafal Al-Quran wajib mengetahui pokok-pokok waqaf dan ibtidah. Madhab Imam Asim bin Abin Najud Al-Kufi agar supaya menjadi pokok referensi ketika membaca Al-Quran dengan riwayat Syu'bah. Karena madhab Imam Asim bin Abin Najud Al-Kufi di dalam waqaf dan ibtidah ialah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan waqaf hasan. Dan Al-Khuzai menjelaskan bahwa Imam Asim memilih waqaf sekira sempurna kalamnya, atau waqaf tam, atau waqaf kafi, atau waqaf hasan. An-Nasyr 188. Iya, halamannya nih. B. Madhab Rawi Syu'bah
Di dalam membaca Al-Quran dengan Farid Syatibi adalah tadwir. Maksudnya mat munfasil dibaca mat atau dua alif dan sebagainya. Tak tanda wakof tam. Tak tanda wakof tam, kaf tanda wakof kafi, hak tanda wakof hasan, alif tanda ibtida. Boleh ada pertanyaan? Jelas nggih? Jadi untuk tanda wakof dan ibtidanya mushaf ini berbeda dengan mushaf-mushaf yang lintunya. Kalau yang lintunya kan biasanya jim gitu kan, atau ha lah, atau kof lam ya gitu kan. Nah kalau di sini, nah kalau wakof tam tak. Berarti kalau ada tanda tak berwarna hijau itu berarti wakofnya wakof tam. Kalau ada ha berwarna hijau kecil di atas berarti wakof hasan. Gitu. Kalau ibtida ada tanda alif kecil nanti berwarna hijau. Oke, monggo dilanjut. Ringkasan petunjuk mushaf riwayat Syu'bah. Mat tabi'i atau mat asli panjangnya satu alif atau dua harokat. Mat munfasil panjangnya dua alif. Mat muttasil panjangnya dua alif. Mat lazim panjangnya tiga alif. Titik tanda imalah seperti ar-ra'ahu Ar-ri'ihu. dibaca ar-ri'ihu. Wa ma adraka dibaca wa ma adrika. Yang kedua tanda ismam seperti tergambar di situ, seperti Nah, nggih. Nah, asik. Jadi tanda imalah nggih yang pertama nggih. Jadi kalau kula biasanya nyebut itu lingkaran yang berwarna merah. Jadi lingkaran yang berwarna merah yang tidak berlubang. Karena nanti di sini bukan di Syu'bah sih, di dalam itu nanti insya Allah di dalam Imam Abu Amr. Tandanya ada dua. Tapi berwarna merah nggih. Lingkarannya itu ada yang tidak berlubang. Artinya padat. Nggih, padat. Ada lingkarannya ini lah berlubang. Kalau lingkarannya padat tidak berlubang, ini tanda imalah. Imalah. Kalau lingkarannya ini berlubang, tanda taklil. Taklil. Nah, imalah sama taklil ini sebenarnya satu saudara. Yang imalah, ini imalah kubro namanya. Yang taklil ini namanya imalah suro. Apa sih imalah itu? Imalah itu adalah membaca antara fathah dan kasroh. Nah, miring. Miring jadi. Kalau fathah kan adro, gitu kan. Lah, membaca antara fathah dan kasroh. Adro sama aderi. Lah, aderi. Adro, ro sama ri. Antara ro sama ri. Lah, malah menjadilah re. Miring. Itu imalah itu nggih. Jadi nah, antara bainal fathah wal kasroh. Antara fathah dan kasroh. Wadduha sama wadduhi. Mari wadduhi. Nah, diberilah tanda yang seperti ini. Ya, lingkaran yang tidak berlubang, lingkaran yang padat. Nah, sedangkan yang taklil ini adalah membaca antara imalah kubro, membaca antara imalah kubro dan fathah. Kalau tadi yang imalah kubro kan antara fathah dan kasroh. Kalau yang taklil itu antara imalah dan fathah. Imalah itu kan wadduhi, gitu kan. Kalau fathah wadduha. Taklil itu malah wadduha. Nah, jadi he kali mangap. Wadduha. Lah, duha. Nah, seperti itu. Nggih, taklil. Antara imalah dan fathah. Kalau ini fathah atau kasroh. Kalau ini imalah atau fathah. Nah, taklil. Nah, itu. Cuma nanti kalau di dalam riwayat Syu'bah masih belum ada taklil. Akan kita temui di dalam riwayat-riwayat yang lain. Itu imalah. Yang kedua ismam.
Ismam itu segi 4 yang dimiringkan nggih. Lek kula biasanya namanya wajik. Soalnya bentuknya kados jajan wajik. Jadi seperti ini. Lah, ini adalah tanda ismam. Ismam niku kan berasal dari kata asyamma yushimu ismaman. Artinya mencium. Lah, mencucu. Ketika mengucapkan huruf itu seperti orang mencium. Nggih. Seperti kan kila dibaca hula. Nah, ladunhu di dalam surat Al-Kahfi nggih niki sebenarnya. Kalau di dalam juz 30 enggak ada nggih. Dalam surat Al-Kahfi kan ladunhu. Yang syuba ini dalnya disukun. Nah, miladnihi. Lah, asalnya miladunhu kalau hafaz nggih. Yang syuba ladnihi, miladnihi. Lah dalnya ini di ismam. Tapi enggak ada di juz 30 niki. Di surat Al-Kahfi lah. Ismam maka ya napa? Miladnihi. Nggih wajib. Kula lek nganu wajib. Ismam. Nggih. Miladnihi. Ladunihi. Lah seperti la tak mauna gitu loh lah. Makanya mencucuk kan. La tak mauna. Nah, seperti itu. Miladunihi. Kata huruf do, boten nggih. Boten. Jadi dalnya ketika kolkolahnya itu yang dimencucukkan. Kan lade nihi, lade, ladunihi. Lah, ladunihi. Lah, nggih. Sampai keluar kolkolanya tapi dibuat ismam. Lah, kolkolanya dibuat ismam. Lah, cuma ini nanti kita amalkan ketika musyafahah juz 30 juz nggih. Insyaallah kalau diberi kesempatan. Gitu. Kalau juz 30 tidak ada. Oke, sampun. Monggo dilanjut. Monggo. Ya, monggo lanjut. Oh, kalau itu. Nggih, berarti yang diimalah hamzah kali roknya. Nggih. Kan kalau wama ada re. Lah, dikasih titik merah ini kan roknya. Berarti yang diimalah cuma roknya mawon. Lah ya dua-duanya diimalah. Nggih. Lah, barak sing aree. Nah. Karena kan dua gini kan. Lah berarti ro dan hamzahnya juga diimalah menjadi arreehu. Kan asalnya arroa. Napa? Kalau berhenti wakof boleh. Arree. Ree. Nah, ree. Iya. Re kan asalnya roa. Ro dados re. A dados ngoten lho. Lah. Sama sate, gulai, makan nggih. Oh. Maksudnya bukannya seperti yang tadi takwil itu kan. Nggih, boten. Nggih. Kalau yang ismam kalau yang Malah. Lah. Ini adalah kalimat sate, kare, gulai. Lah, nggih. Berarti ada lagi, berarti pasti arah pengajian. Lho boten. Nggih, malah ini lebih memudahkan nggih. Jadi berarti imala itu ya seperti E-nya yang ngenten. Lah, kalau yang taklil seperti E yang kebalik. Lah yang biasanya apa sih? Ini ya, nggih. Yang E-nya biasanya bahasa Inggris ini lho kan ngoten lah. Jadi kalau saya mulai keterjelasan itu yang taklil kayak 4 kan biasanya ada E4. Lah, nggih. Jadi Jadi yang taklil. wadduha. Lah cuma nanti dimangapkan. Duha. Lah ngoten nggih. Jadi engkat 4. Nggih, karena antara imalah dan fathah. Soalnya ada fathahnya itu. Karena kalau 4 seperti i kan, duhe, lah seperti i. Lah, kan duhe sama duha. Loh, duha. Nah, duha. Betul. Nggih, harus terbuka. Betul. Nggih.
Sampun? Monggo, lanjut. Kami lanjut ya. Nggih, monggo. Ada sifir mustadir seperti yang tertera di samping lingkaran merah, lingkaran merah pudar, seperti angka 5 Arab yang berada di atas huruf menunjukkan huruf tambahan yang tidak boleh dibaca ketika wasol maupun wakof, seperti amanu, ulaika, wajia. Kemudian sifir mustatil bulat lonjong seperti angka 0 abjad yang berada di atas huruf harus terbaca ketika wakof dan tidak boleh dibaca ketika wasol, seperti ana rabbukum. Nggih, tasik. Fahimtum? Jelas nggih untuk sifar nggih. Monggo dilanjut. Pendamping kecil pada bacaan iqlab yaitu sebagai pengganti harokat yang kedua dari tanwin atau berada di atas nun yang disak. Nun apa sakna? Saknah. Sakna yang disakna seperti alimun ilatis sudur nam dakhilah. Kemudian fathah tanwin, kasar tanwin dan fathah tanwin, tanda tanwin mutarokib, tanwin yang bertumpuk menunjukkan bacaan udhar seperti kamwatun mukhasirah, syai'in mukhalaqah, saraban inna. Tanda doma tanwin, kasrah tanwin dan fathah tanwin, tanda tanwin mutakabir atau tanwin yang beruntun menunjukkan bacaan idgham, naqis dan ikhfa. Seperti dalam contoh ikhfa, ma'an hajjaja musfiratun dhahika. Dalam idgham naqis, jazaa'an wifaqa syar'iyyah. Kemudian doma tasydid, doma tanwin, fathah tanwin dan kasar tanwin, tanda tanwin mutakabir, tanwin yang beruntun dan huruf yang sesudahnya bertasydid menunjukkan bacaan idgham kamil bil gunnah atau idgham kamil bila gunnah, seperti idgham kamil bil gunnah idghaman nakhirah marfu'atin muqahharah. Idgham kamil bila gunnah ahqaban la yadhuqun ra'ufur rahim. Nun yang bertanda sukun menunjukkan bacaan idgham seperti in huwa, anhu, min ay. Nun yang tanpa tanda sukun dan huruf yang sesudahnya tidak bertasydid menunjukkan bacaan ikhfa atau idgham naqis atau idgham bil gunnah, seperti dalam idgham ikhfa faman syaa fa'amir wali an yasha. No? Nggih. Nun yang tanpa tanda sukun dan huruf yang sesudahnya ditasydid menunjukkan bacaan idgham kamil atau bil gunnah atau bila gunnah, seperti idgham kamil bila gunnah ar-rabbihim fa illam, idgham kamil bil gunnah min nutfah minna. Fahimtum? Ya, alhamdulillah. Maklum nggih punan nggih. Tandanya. Nggih, saged dimulai. Nggih, untuk memulai nggih. Biasanya kalau memulai diawali baca napa? Napa? Ta'awudz, terus basmalah. Lah terus awal ayat kan, ayat yang pertama.
Ini kalau di dalam istilah kiroatnya dinamakan iftitahul kiroah. Nggih. Iftitahul kiroah. Lah, pembukaan bacaan. Niki sampun nggih kula hapus nggih. Lah, untuk iftitahul kiroah ini ada 4 wajah. Selama ini yang kita ketahui kan cuma 1 wajah. Itu ada 4 wajah. Nah, jadi bisa pilih. Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara iftitahul kiroah, membuka bacaan yang tadi nggih diawali ta'awudz, basmalah, kemudian awal ayat. Itu ada 4 wajah. Yang pertama qat'ul jami', dipoto semua, ya seperti yang kita lakukan. Ta'awudz sendiri, basmalah, terus alhamdulillah. Atau qul huwallahu ahad. Loh, yang biasanya itu loh. Itu namanya qat'ul jami', memutus semua. Nah, memutus semua, jami' semua. Yang kedua, wajah yang kedua, qat'ul awal wa waslus tsani. Memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Artinya ta'awudz sendirian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diputus yang pertama. Lah, basmalah disambung kali ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau awal ayat yang dibaca qul huwallahu ya digabung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu qat'ul awal wa waslus tsani. Nah, wa waslus tsani. Yang ketiga, waslul awal wa qat'us tsani. Lah, dibalik. Kalau tadi yang diputus yang pertama, yang kedua sambung. Yang ketiga, ta'awudz dan basmalah sambung. Lah, ayat awal surat atau awal ayat ini sendirian. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Itu wajah yang ketiga. Lah yang keempat, wasul jami'. Disambung semuanya. Otomatis kalau disambung semuanya bagaimana? Ya mulai ta'awudz, basmalah, dan awal surat. Sambung tanpa bernafas. Lah harus panjang. Lah ini jadi ada 4 macam ini. Nggih. Lah karena ini kan kita baru pertama kali urdhoh nggih, maka ya saidanya lah dibaca semua 4 wajahnya ini. Anten. Nggih. Ini wajah iftitahul qiraah. Jadi rangkaiannya ta'awudz, basmalah, awal ayat yang dibaca. Sekarang ada lagi istilahnya bainas suratain. Bainas suratain itu artinya di antara 2 surat. Karena kita nanti akan melewati banyak surat kan, nggih. Otomatis dari surat An-Naba ke surat An-Nazi'at, gitu kan. Dari surat Al-Ikhlas ke surat Al-Falaq. Karena bacanya terus, ini dinamakan bainas suratain. Di antara 2 surat. Lah, di antara 2 surat ini ada wajahnya lagi. Wajahnya ada 3. Nah, kalau bainas suratain itu rangkaiannya bagaimana? Kasih adzan nggih. Untuk bainas suratain kepireng kan nggih, soalnya pun sepi. Nggih. Untuk bainas suratain untuk Imam Asim, nggih, khusus Imam Asim. Kalau iftitahul qiraah yang 4 tadi untuk semua imam. Sami. Iftitahul qiraat itu mulai Imam Nafi' sampai Imam Al-Kisai wajahnya sama 4. Tapi kalau yang bainas suratain ini nanti berbeda-beda. Makanya yang kami tuliskan ini khusus untuk Imam Asim. Nah, untuk Imam Asim itu ada 3 wajah. Karena nanti ada yang cuma 1, ada yang sampai 5. Untuk Imam Asim yang pertama sama seperti tadi iftitahul qiraah, qat'ul jami'. Jadi memutus semua. Yang dimaksud putus semua ini bagaimana? Kalau bainas suratain itu rangkaiannya akhir surat yang pertama, basmalah, kali ayat yang pertama dari surat yang kedua. Oke. Seperti misalkan dari Al-Fatihah kepada surat An-Naba. Itu kan ayat yang terakhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang terakhir.
dari surat yang pertama. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Nah, ini qatul jamek, diputus semua. Yang kedua, qatul awal wa waslu tsani. Memutus yang pertama dan menyambung yang kedua. Artinya, nah, bisa diulangi mulai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qatul diputus. Kemudian bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Waslu tsani. Nah, yang ketiga wasul jamek, nyambung semuanya. Mulai wairil maghdubi alaihi waladdallin bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Nah, itu nanti kita baca ketiga-tiganya. Jadi setiap antar surat itu wajahnya sebanyak 3. Jadi mulai qatul jamek, qatul awal wasul tsani dan wasul jamek. Nggih. Ampun, ada pertanyaan? Nggih, ampun nggih. Cekap? Nanti lebih untuk memantapkannya ya ketika praktek. Oke. Kalau ketika gini paling aduh ya. Tapi ketika praktek paling bingungnya antara Al-Fatihah, An-Naba sampai An-Nazi'at. Nanti kalau surat An-Nas pasti sudah hafal. Pasti insyaallah nggih. Monggo. Sampun kan syuk banyak nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nah, ini tadi wajah yang keberapa? Apa namanya? Qatul jamek. Nah, jadi untuk yang kedua wajah yang apa namanya? Qatul awal wa waslu tsani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk wajah yang ketiga, apa namanya? Waslul awal wa tsani. Nah, yang digabung apa? Basmalah dan surat. Ta'awud dan basmalah. Terus suratnya putus. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk wajah keempat, nah gabung semua nggih. Disiapkan nafasnya. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bisa diulangi mulai wajah pertama sampai wajah keempat. Monggo, langsung panjenengan. Diingat-ingat nggih wajahnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajah kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajah ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajah keempat, jangan lupa tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Monggo dilanjut. Terus. Monggo langsung sareng-sareng. Nggih, langsung. Nggih, langsung. Nggih, nggih terus. Nggih. Terus Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dilanjutkan surat An-Naba. Boten, kalau ini kan baina suratain, yang 3. Oke. Jadi waladdallin langsung bismillah amma yatasaalun. Oke. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, ini bukan yang 4 wajah nggih, tapi yang 3 wajah. Karena baina suratain. Di antara 2 surat, bukan membuka bacaan lagi. Oke. Tadi kan sudah wajah pertama kan yang panjenengan baca, qatul jama'. Lah yang kedua, qatul awal wa waslul tsani. Jadi nanti diulangi mulai wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, terus bismillahnya gabung kali amma yatasaalun. Oke. Monggo wairil maghdubi alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, itu wajah yang kedua. Wajah yang ketiga, waslul jami'. Jadi mulai wairil maghdubi alaihim, nyambung bismillah, nyambung amma yatasaalun. Nggih. Tarik nafas nggih. Monggo. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Bisa diulangi lagi, nggih, tarik nafas. Lagi. Kalau boten kiat, kembalinya berarti waladdallin, atretnya. Jangan wairil maghdubi. Jadi mulai waladdallina langsung bismillah kalau boten kiat. Lah. Monggo waladdallin nggih, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Jadi ya seperti itulah gambaran wajah-wajah bainas suratain. Nanti tinggal dilanjutkan di surat-surat yang selanjutnya. Oke. Monggo dilanjutkan anin nabail. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا Nah, إلا حميما وغساقا. nah ini di ayat 25. Oke. Jadi Syu'bah kali Hafiz benten nggih. Yang Hafiz ada tasdidnya, wawasaqo. Kalau yang Syu'bah tanpa tasdid, nggih. Wawasaqo. Nggih. Ayat 25. Makanya nanti bacanya bagaimana? Syu'bahnya dulu baru Hafiz. Jadi tanpa tasdid dulu illa hamima wa wasaqa, lalu illa hamima wa wasaqa. Enggak? إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. 3. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا Jadi ketika selesai kita tidak mengulang lagi, tapi langsung melanjutkan bab awal. Jadi baca sebenarnya, tadi kan kita sudah membaca sampai ayat 40. Kemudian kami anggap itu sudah bab awal. Kenapa tujuan? Yang pertama, kemudian lanjut bismillah, terus langsung lanjut itu kita anggap sudah satu. Selesai berarti ya. Batul awal ya. Selesai. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم النازعات غرقا Oh, jadi diulang baru ketiga baru bablas. Ibn. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة panjang dulu ya. Ya. أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنهم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى
أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت أولئك هم الكفرة الفجرة إذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت
سعرت سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه في الأفق المبين ولقد رئيه في الأفق المبين وما قد رآه بالأفق المبين بفتح رآهul sab'a re'e hafaz fathah walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin.